Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari dan Balala. Kami dari kelompok E2 saksikan hasil kerja eh, visual studio yang berfokus pada bahasa Visual Basic yang berfokus pada acara modul 5. Lalu sebelum itu kami masuk ke database. Di database sendiri, yang pertama terdapat data waktu produksi, lalu ada data produksi harian, kemudian ada data produk cacat, kemudian ada data produk baik, kemudian ada data OEE, kemudian ada data kondisi mesin, lalu ada data downtime mesin, dan yang terakhir ada data user. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, oke, lanjut. Lanjut Dava. Oke, oke. Eh, Sebelumnya, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya Davana Faria Putra dengan NIM 122 30212. Dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan saya Rifda Haryahia dengan NIM akhir 169. Kemudian Lalu ada Lalu saya Muhammad Salman Farizi dan panggilan Salman dan Anim Akhir 98. Baik, di sini yang pertama ada from login. Di situ terdapat nomor ID, username, password, divisi, dan juga tanggal login. Bisa di input. Jadi yang untuk yang pertama sendiri kami akan menginputkan ke dalam from production leader. Di divisi sendiri terdapat 4 divisi yaitu production leader, plan leader, QA/QC leader, dan juga head of manufacturing and operation. Sekarang kami akan akan kami menuju ke production leader terlebih dahulu. Di production leader sendiri terdapat 2 data, yaitu data produksi harian dan juga data waktu produksi. Untuk data produksi harian sendiri terdapat 4 data, ya 4 data yaitu nomor ID, kode produksi, data output harian dan juga tanggal input. Bisa diinputkan. Untuk nomor ID sendiri itu akan sama dengan from login. Jadi ketika kami menginputkan nomor ID from login itu akan sama di from production leader, plan leader dan juga head of manufacturing. Oke. Lalu yang selanjutnya kami selanjutnya eh, setelah diinput itu akan masuk ke data grid view dan juga akan masuk ke dalam database. Di sini kami juga ada terdapat button delete yang bisa menghapus di data grid dan juga database. Bisa dicontohkan. Kan kami menghapus di kode 234. Yang selanjutnya kami akan menuju ke data waktu produksi. Di data waktu produksi sendiri terdapat 4 data juga, yaitu nomor ID, kode, kode waktu produksi, dan juga tanggal input. Diinputkan. Lalu kami akan menuju ke logout, yaitu ke from login lagi. Untuk yang selanjutnya, kami akan melanjutkan ke divisi plan leader sesuai dengan eh, data user yang ada di database. Di plan leader sendiri terdapat 2 data, yaitu data kondisi mesin dan juga data downtime mesin. Di data kondisi mesin sendiri terdapat nomor ID, kode kondisi mesin, dan juga data kondisi mesin. Yang selanjutnya di data
Oke. Di data downtime mesin sendiri juga ada 4 data, yaitu nomor ID, kode downtime mesin, data downtime mesin, dan juga tanggal input. Eh, di situ terdapat juga button delete yang berfungsi menghapus data yang ada di data grid view dan database. Selanjutnya kami akan kembali lagi ke from login lalu menuju ke QA/QC leader. Oke, sekarang kita masuk ke form Kiaki Slider di mana di sini terdapat nomor ID 333, username Java, dan passwordnya 33 juga. Oke, silakan di login, masuk ke form Kiaki Slider. Ketika kita mau menginput suatu data di suatu tab index yang dimana di sini terdapat 2 tab kontrol. Yang pertama terdapat tab kontrol pertama dengan nama data produk baik, lalu yang kedua ada data produk cacat. Ketika kita memencet tombol input, tetapi di text box kode produk baik dan data produk loss infeksi tidak ada, maka akan menampilkan message box. Tolong diklik, akan menampilkan message box yang tulisannya silakan isi data, silakan isi semua data. Lalu ketika kita ambil contoh mengisi suatu data, tolong klik kode produk baik. Misalkan kita mengisi data M84 yang dimana segitu. Lalu akan muncul message box seperti tulisan yang ada di layar. Lalu data tersebut akan masuk ke tools, data grid view, dan ke database. Lalu sama seperti form-form sebelumnya, ketika kita ingin delete satu data, kita pertama-tama kita memilih dulu tabel data mana yang kita ingin hapus, dicontohkan di layar, lalu ya kita mencet delete, maka akan muncul message box seperti yang ada di layar. Klik yes. Oke. Lalu ketika kita ingin kembali mendelete, lalu kita memencet pilihan no, data tersebut tidak akan hilang dari database ataupun data grid view. Sekarang kita kembali ke form login, pencet logout. Oke, kita sekarang masuk ke user bagian Head of Manufacturing Operation. Di sini terdapat username-nya Agus, nomor ID dan password sama. Kita memilih Head of Manufacturing Operation. Di sini terdapat 8 button, di mana 8 button ini akan mengarahkan ke form masing-masing. Yang pertama ada button verifikasi data, produk harian, lalu ada verifikasi data waktu produksi, lalu ada verifikasi data kondisi mesin, lalu ada hitung faktor OEE, lalu ada verifikasi data downtime mesin, lalu ada verifikasi data produk baik, lalu ada verifikasi data produk cacat, dan yang terakhir ada backup nilai OEE. Kemudian dari verifikasi data produk harian, intinya pada semua form, pada semua button yang terdapat tulisan verifikasi itu fungsinya sama untuk memverifikasi suatu data. Kita ambil contoh pada verifikasi data produksi harian. Boleh diklik. Nah, ini adalah data-data produksi harian yang telah masuk dari form sebelumnya. Misalkan kita ingin memverifikasi, menyetujui dari data yang pertama. Ketika kita mengklik setuju, akan muncul message box yang dimana apakah Anda setuju untuk mengambil data ini, maka data tersebut akan tetap tersimpan di database dan di data grid view. Lalu ketika kita mengklik button tidak setuju, itu akan memunculkan tulisan seperti yang ada di layar. Ketika kita memencet tombol OK, data tersebut akan terhapus di data grid view dan di data grid view. Nah, di sini juga terdapat text box search, yang dimana untuk mencari kode dari produksi harian. Misalkan kita mencari M942. Ketika kita mengklik button search, itu akan menampilkan hanya satu data tersebut, yang dimana memudahkan seorang operator untuk mencari datanya juga. Kita kembali ke home. Teknis ini berlaku di semua form
yang terdapat yang fungsinya untuk memverifikasi data sama saja seperti di verifikasi produk cacat dan segalanya. Kita kembali ke rekan saya, Rifda. Ya. Selanjutnya merupakan eh, pekerjaan untuk aktor Head of Manufacturing and Operation dengan nomor ID 444, kemudian username-nya Agus, passwordnya sama 444. Kemudian bisa ditampilkan atau mau di-hide lagi. Lalu ada divisi yang dipilih yaitu Head of Manufacturing and Operation. Lalu login, maka akan masuk ke form home. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitung faktor OEE. Ketika tombol itu dipencet, maka akan muncul form hitung faktor OEE dimulai dari availability. Di sini terdapat diawali dengan nomor ID. Nomor ID ini merupakan nomor ID user yang melakukan login, kemudian masuk ke home dan memilih eh, tombol hitung faktor OEE. Di sini terdapat dua data grid view. Yang pertama data waktu produksi dan data downtime mesin. Nah, data grid view ini didapatkan setelah adanya input yang dilakukan oleh tiga aktor lain yang ada pada form pada aplikasi ini. Nah, setelah itu ada kode hitung. Kode hitung ini akan muncul secara otomatis ketika form dilakukan load. Kemudian ada tanggal input. Tanggal input ini akan menyesuaikan tanggal pada data yang akan dipilih. Data waktu produksi dan data downtime mesin merupakan data yang digunakan untuk menghitung faktor availability. Di sini ada tulisan pilih data yang akan dihitung. Maka data itu kemudian dipilih. Tanggalnya akan berubah, kemudian datanya akan masuk ke sini. Setelah itu, data yang telah dipilih adalah data pada tanggal 25 September. Ketika data yang ditekan adalah data pada tanggal 27, maka akan muncul message box. Tanggal data yang diinput harus sama dengan tanggal waktu produksi. Karena proses ini merupakan proses yang terjadi dalam satu waktu, jadi tidak boleh beda tanggalnya. Selanjutnya kita input data tanggal 25, mati nggak ada. Oke, kita ganti tanggalnya di atas, tanggal 26. Kemudian yang di bawah juga tanggal 26. Nah, datanya akan terinput ke dalam text box ini. Kemudian akan ditekan tombol hitung, maka availability akan terhitung sesuai rumus availability. Akan muncul nilai sebesar 84,62%. Kemudian ada tombol input dan delete. Ketika input, maka data yang telah dihitung dan dimasukkan ke dalam text box ini akan terinput ke dalam database nilai OEE. Muncul text box, message box, data berhasil disimpan, kemudian tekan next untuk hitung performance. Oke. Ketika kita pencet tombol delete, maka akan menghapus data yang tadi kita input baik di sini maupun di database. Kemudian kita lanjut ke next. Next, maka akan muncul hitung faktor kedua OE yaitu performance. Performance membutuhkan data produksi harian untuk menghitungnya. Kemudian ada data lain berupa data waktu produksi dan data downtime mesin yang pada form sebelumnya sudah dimasukkan. Kemudian kita wajib memilih data yang akan hitung. Ketika menekan hitung tapi tidak ada data yang diinput, maka akan muncul message box untuk memasukkan data. Kita input pada tanggal 26. Kemudian tekan hitung, maka akan muncul faktor senilai 1%. Input. Kemudian lanjut ke form selanjutnya. Form selanjutnya adalah faktor quality yang digunakan untuk faktor terakhir menghitung nilai OE. Kita input data produk cacat pada tanggal 26 September, kemudian hitung, maka akan muncul faktor quality sebesar 0,99%.
Nah, selanjutnya kita tekan next, maka akan muncul message box bahwa data OEE berhasil dihitung dan disimpan, kemudian akan tersimpan pada rekap data OEE. Di sini kita bisa melihat data yang telah diinput pada periode sebelumnya, kemudian data yang terakhir tadi kita input akan masuk ke sini. Ketika kita pilih sebuah data dan menekan delete, maka data itu akan terhapus baik di sini maupun di database. Kemudian kembali ke home. Nah, rekap nilai OE tadi juga ada di home karena uh, merupakan wewenang Head of Manufacturing and Operation untuk mengendalikan rekap nilai OE juga. Home bisa menengok form rekap data OE ini, kemudian bisa kembali logout ke halaman login. Sekian. Baik, kembali ke saya karena sudah selesai teknis dari penjalanan program atau aplikasi yang telah kita buat pada acara 5 ini. Sebelum saya akhiri, silakan operator diarahkan ke database juga. Sekarang kita kembali ke Microsoft Access. Silakan ke form mana aja, ke tabel mana aja yang mau dicontohkan. Nah, di sini terdapat data-data yang telah kita input sebelumnya, seperti di data waktu produksi, lalu ada di data produk cacat. Nah, ini juga yang terakhir kita input adalah data produk baik, data OEE, data kondisi mesin. Ini ada normal dan tidak normal juga, data kondisi mesin. Lalu ada di data downtime mesin. Lalu lalu ada di data user nggak perlu ya? Udah mau diakhirin apa gimana nih? Udah sekian. Oke, sekian presentasi program atau aplikasi yang telah kita buat di Visual Basic ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang pahami juga mohon maaf. Jika ada kata yang belum dapat dipahami oleh kakak-kakak Lab, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kelompok E2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.